Oke. Sekarang sudah jam 18.45, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi 15 menit untuk mengisi absen terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nanda Hidayati sebagai dosen pengampu agama Islam. Ya, sebelumnya Ibu lihat dulu, izin share terkait apa yang sudah diisi. Yang sudah diisi di ruang Google Form ya. Ibu mau lihat dulu. Ya, sebelum memulai perkuliahan, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah ada 26 mahasiswa yang mengisi terkait Google Form yang sudah Ibu berikan. Di sini Ibu lihat sudah ada 26 nama-namanya, yaitu bisa terlihat ya di sini ya. Di sini Ibu tampilkan. Di sini sudah ada nomor handphonenya, rumahnya, Bojongkulur. Nah, umurnya ternyata di sini beragam ya karena kelas karyawan. Ada yang umur paling muda 18 tahun dan paling ini ada 45 di sini ya. 45 atas nama, kita lihat ya, ini hanya ringkasan saja. Jadi Ibu agar lebih mengenal lebih dekat mahasiswa yang Ibu ajar ini latar belakangnya seperti apa. Jadi ada yang umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, ada yang sampai 46 tahun. Nah, di sini pekerjaan ternyata di sini juga beragam. Kelas karyawan kali ini yang Ibu ajar ada ASN ya, ada asisten rumah tangga, ada customer sales, ada karyawan toko, ada PNS, ada pegawai swasta, ada admin logistik, buruh, karyawan swasta, operator CNC, pegawai di rumah sakit, RSUD, dan wirausaha. Ternyata ya latar belakang para mahasiswa. Nah, di sini juga Ibu bertanya statusnya 86,2% ya, belum menikah, 13,3% yang sudah menikah. Berarti di sini juga ada yang sudah menikah ya. Nah, ini Ibu bertanya sekilas tentang apa yang diketahui tentang pendidikan agama sesuai dengan materi hari ini. Lalu di sini juga responnya ternyata ada 26,7% yang pernah pondok pesantren atau sekolah SMA Islam. Dan tidak 73,3% yang tidak ini ya pernah pondok pesantren, dan di sini harapannya lebih memperdalam ilmu agama. Oke. Terima kasih yang sudah mengisi respon. Lalu sebentar, Ibu akan lihat e-learning yang sudah mengisi absen di e-learning. Karena ini terkait penilaian ya. Sini ya. Ibu akan lihat yang sudah mengisi absen hari ini kelas F1 211 ya. Nah, di sini karena kita kelas karyawan jadi langsung 2 pertemuan ya, materinya sama yaitu hari ini perbandingan agama. Di sini sudah ada 31 mahasiswa yang sudah absen di yang
kedua masih 26. Silakan yang belum absen. Ini Ibu tampilkan sambil kenalan saja ya. Silakan yang Ibu panggil, sebutkan nama, umur, dan tempat bekerja, serta alamat. Silakan nomor absen 1, Sinta Dewi. Ya, nama saya Sinta Dewi, umur saya 9 tahun, dan saya belum bekerja. Oke, terima kasih. Lanjut, Aldi Yose, 2. Ya, nama saya Aldi Yose, umur saya 21 tahun. Saya bekerja di PT Selaras Citra Nusantara sebagai admin logistik. Rumah. Rumah di Taman Kenari Nusantara. Oke, terima Cibubur. kasih. Nomor 3, lanjut. Maya Sari, hadir? Belum ya? 3 belum hadir di ruang Zoom meeting. Padahal sudah hadir di sini ya, tapi tidak hadir. Jadi Ibu recording ya selama perkuliahan hari ini. Nanti Ibu akan upload di YouTube sebagai rekaman perkuliahan. Sebagai bukti para mahasiswa tidak hanya mengisi absen e-learning saja, tapi tatap muka melalui Zoom meeting. Ada rekaman perkuliahannya. Lanjut nomor 4. Ariska, ada? Belum ya, nomor 3, 4 belum, 5? 5 belum ada. Oke, 6. 6, Siti Fatimah. Hadir Ibu. Ya, silakan. Perkenalan nama, tempat instansi bekerja, umur, alamat. Silakan. Siti Fatimatul Zahra. Saya Siti Fatimatul Zahra. Umur saya 18 tahun. Alamat rumah saya Wana Herang. Tempat Sudah, bekerja. Tempat bekerja di mana? Tempat bekerjanya di PT Karis. Oke, nomor 7, silakan. Bu, maaf Bu, saya nomor 6, nomor 5, Tati Waltina. Oh ya, silakan Tati. Nama saya Tati Waltina, umur 25 tahun, rumah saya di Cicadas, Gunung Putri, pekerjaan saya admin production, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut, nomor 7, Robi. Perkenalkan, nama saya Robi Puja Rukmana. Saya tinggal di Cicadas Mas Permai. Umur saya 22 tahun. Pekerjaan saya operator mesin CNC di PT JS. Masker ya berarti ya, Sensi ya? Bukan Bu, Oh, bukan. PT JS Jakarta. Oh iya. Maksudnya saya operator mesin CNC. Oh iya. Oh, iya. Iya Bu, bikin udah corona jadinya pikirannya masker ya. Sensi iya. masker sensi. Ya, nomor 8 Intan Nuri, lanjut. Ini Intan masih alfa nih. Udah absen Bu saya. Ya, nanti Ibu refresh lagi. Silakan Intan, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Intan Nuria Adelia. Saya kerja bagian QC PT Simon. Umur saya 19 tahun. Intan mukanya kemana nih? Nggak kelihatan. 9 Mala. 9 Mala. Silakan. Mala ada Mala? Iya Ibu. Asik. Anginnya. Ya, Mala masih di mute, silakan Mala. Ya Bu, perkenalkan nama saya Mala Nur Malasari. Umur saya 19 tahun. Tinggal di Perumahan Pesona Kawuripan, Kelapa Nunggal. Usaha. Oke, terima kasih. Lanjut nomor 10 Siti Pajariah. Iya Bu, nama saya Siti Pajariah. Umur saya 20 tahun. Saya kerja di Matahari. Oh ya, terima kasih. Lanjut nomor 11 Nur Halimah, yang absen kedua belum ada nih, masih A. Kalau A berarti belum absen.
Nur Iya, Bu, Halimah? barusan. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, umur 21 tahun, pekerjaan menjadi operator di pabrik garmen, alamat di Lewinanggung. Oke, terima kasih. Lanjut nomor 12, Milda. Ya, halo, perkenalkan nama saya Milda Novita Putri, umur 20 tahun, kerja di FIF Group sebagai admin dealer. Alamatnya di Gria Alam Sentosa, Blok G20 nomor 6. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut nomor 13, Junior. Ini masih Alfa nih, Junior. Ya, Bu, halo. Ya, silakan Nama Junior. saya Ya, Junior. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Junior Nur Hanifah. Iya, Bu. Kerjanya? Perkenalkan, nama saya Junior Nurul Hanifah. Alamat di Wanaherang. Umur. Iya, Bu. Ya, lanjut. Umur? Alamat? Halo, Ibu. Ya. Tadi kerja di Umur mana? 20 tahun. Enggak, Bu. Saya lagi tidak bekerja. Oke, terima kasih. Lanjut nomor 14, Galih. Iya, Galih perkenalkan masih nama saya. pertemuan kedua nih, masih Alfa nih. Diisi Sudah ya. diisi, Bu, tadi. Oh ya. Oke, ntar Ibu Barusan. refresh. Silakan Galih. Iya. Perkenalkan, nama saya Galih Tresna Yunitias, umur saya 21 tahun. Saya bekerja sebagai admin marketing di PT Brilliant Coach Indonesia. Tinggal di Bojongkulur, Gunung Putri. Oke, terima kasih. Lanjut 15, Monica Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Monica Oktaviani, umur saya 20 tahun, tinggal di Telajung Udik, bekerja di PT IP Indo Jeligam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut 16, Deviki. Perkenalkan, nama saya Deviki Kurniawati, umur 21 tahun, bekerja di PT Paragon, alamat rumah Jonggol Bogor. Terima kasih, Bu. Sama-sama. 17, Mariamah, ini masih Alfa dua-duanya nih. Mariamah, silakan Mariamah. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu, tadi saya sudah absen, mungkin oh ya, tadi Ibu refresh Ibu. Ya. Ya, siap. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mariamah. Ya. Saya bekerja di Pemprov DKI. Oh, yang umur PNS saya, itu ya. Umur saya 43 tahun. Oh iya. Alamat saya di Taman Anyelir 3 di Kalimulya, Cilodong, Depok, Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Pemprov DKI-nya bagian apa, Mbak? Saya di pengurus barang, Bu. Oh, itu udah PNS yang berarti ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Oh, luar biasa. Yang kita sharing aja ya di sini ya. Iya, Bu. Ada yang sudah senior ya di sini ya. Banyak, Bu. Ya, 43 tahun berarti ada yang 46 tahun nih. Ibu makanya penasaran satu-satu perkenalan. Jadi kelihatan mukanya. Salam kenal ya Bu Mariam, Bu Mariamah. Ya, Bu. Ayah aja, Bu. Oh ya, Bu Ayah. Salam kenal. Oh ya, Bu, saya sudah follow YouTube Ibu, sudah subscribe. Wah, kok tahu? Tahu dong. Oke, terima kasih ya Bu Ayah. Udah punya anak? Udah punya anak atau sudah belum berkeluarga? Anak saya semester 3, Bu, di atas saya. Subhanallah, luar biasa ya. Masih semangat ya Bu ya? Insya Allah, Bu. Karena kebetulan teman-temannya di F1211 ini support, Bu, jadi harus semangat sayanya. Oh, apalagi ketua kelasnya ya, Maulana ya? Oh iya, Bu, banget. Ya. Yang hubungin Ibu tuh, luar biasa. Ya, kita sharing aja ya Bu Ayah ya, kalau misalnya saya ada yang keliru nanti dikoreksi saja. Kita sambil belajar. Saya belajar dari Ibu, Bu. Ya. Makasih, Bu. Lanjut, 18, Tarwiyah. Ada Tarwiyah? Tarwiyah? Nggak ada ya, berarti nomor 1, 2, sama 18 ya, belum hadir. Lanjut, 19, Arya Wiguna. Iya, Bu, saya hadir, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Arya Wiguna, umur 25 tahun, bekerja di PT Paksindo, alamat Cicadas, Bu.
Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut. 20 Ida Farida. Halo, perkenalkan nama saya Ida Farida, umur saya 23 tahun. Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga, tinggal di Cibubur, Legenda Wisata, Zona Picasso. Luar biasa ya Mbak Ida Farida. Semangat kuliahnya, hebat. Ya, Jadi terima orang kasih. sukses ya. Amin. 21 Siti Nurjana. Ini Alfa masih 2 nih, belum di absen. Siti Nurjana, silakan. Siti Nurjana, ada? Belum ya? Nanti fleksibel aja ya, yang mau sholat silakan, mau sholat udah azan Isya. Nanti gabung lagi di Zoom, boleh bergantian saja ya. Mungkin laki-laki yang biasa sering ke masjid, silakan boleh sambil ke masjid dulu, nanti gabung lagi. Lanjut, yaitu absen 22, Cepi Effendi. Iya, Bu. Ya. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya CP Effendi. Saya tinggalnya dari Cilengsi. Ya. Umur saya 20 tahun dan saya belum bekerja. Ya, semangat ya Mas Cepi ya. Ya, semangat Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. 23, Koris Subagio. Ini Alfa masih Alfa dua-duanya nih. Oke, kita dengarkan aja dulu ya. Sambil mendengarkan ajan yang belum mengisi absen, Ibu refresh dulu. Tadi sampai absen 23 ya, kita dengarkan azan dulu sebentar. Sambil Ibu refresh. Ya, lanjut 23 Kuris. Ini sudah Ibu refresh ya. Silakan dilihat dari absen 1. Tadi belum hadir ya 1 2 13 nih masih Alfa Junior Nurul. Lalu 21. Ibu, maaf izin. Saya ada, Bu. Absen nomor? Saya sudah ada. Junior, Bu. Junior. Absen nomor berapa junior? 13, Bu. Oh ya, 13 silakan. Oh, ini masih Alfa udah belum isi absen ya? Di e-learning. Udah, Bu. Tapi ini sudah, baru Bu. Barusan. Enggak, Bu, tadi sebelum sebelum mulai. Oh. Kok Ibu refresh nggak ada ya? Sebentar. Karena ini penting sekali ya kehadiran ini, jadi nilai para mahasiswa. Tapi di sini Alfa ya junior ya. Coba diisi lagi deh Mbak Junior. Kok di Ibu masih Alfa ya? Coba dilihat lagi e-learning-nya. Ya Bu, baik. Nanti saya isi lagi. Ini Ibu, karena, maaf. Oke, ya. Saya tadi nomor 3 kelewat. Iga Mayasari ya? Silakan Mayasari. Iya. Sebelumnya selamat malam Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Mayasari, umur 23 tahun, bekerja di perusahaan International Litterworks sebagai admin, tinggal di Kelapa Nunggal. Oke, terima kasih Mbak Maya.
kasih, Bu. Sama-sama. Tadi lanjut ke 23 ya. Puri Subagio, ini alfa, masih alfa absennya. 23 belum hadir ya. 24 Widya Nur sudah hadir. 25 Roland. Ronald, Bu, Ronald. Oh iya, Ronald ini masih alfa ini. Bu lihat. Iya, Bu. Belum diisi, Bu. Oh iya, nanti isi ya. Silakan perkenalan dulu. Nama saya Ronaldo Vinci, saya umur 21 tahun. Saya tinggal di Cilengsi dan saya bekerja di PT KHP Tekstil di Gunung Putri sebagai PPIC produksi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Nanti diisi ya. Nanti Ibu refresh lagi, jangan sampai alfa ini udah masuk Zoom tapi di e-learning-nya alfa. 26 Kemal. Ya, selamat malam. Nama saya Kemal Levi Tambunan. Tinggal di Jalan Teluk Peleng, Komplek KL Pasar Minggu. Bekerja di RSUD Pasar Minggu. Oh, di RSUD ya? Iya, Bu. Lanjut 27 Tamara. Hadir, Bu. Ya, silakan. Nama Rika Putri, alamat Gunung Putri, bekerja di PT Simon Accessories Collection. Oke, terima kasih. Lanjut 28 Feby. Perkenalkan, nama saya Feby Gusnyanto, umur 21 tahun, tinggal di Kriat Merimas, pekerjaan wirausaha. Ya, terima kasih. 29 Alik, ini masih alfa nih, Ibu lihat di absen. Alik Muhammad Fikri ada? 30 belum hadir. Terus 31 Dina Maharani. Hadir, Bu. Silakan Dina Maharani. Perkenalkan, nama saya Dina Maharani. Saya kerja di Cipiluser sebagai admin. Tinggal saya di Lewinanggung. Terima kasih. Ya, sama-sama. 30 ini Wiranti masih alfa, Ibu lihat. Ada Wiranti hadir? Belum ya. 32 Vicky Ade. Bu. Ya. Assalamualaikum, nama saya Vicky Ade Kristiani. Saya tinggal di Komplek Polri Lembana Grakinda yang samping Legenda Wisata, Bu. Ya. Umur Saya 36. Ya. Pekerjaan saya PNS di Mabes Polri, Bu. Oh, PNS di Mabes Polri. Bagian apa, Mbak? Saya bagian keuangan, Bu. Oh, subhanallah ya. Ya, kita sharing ya di sini ya. Masih semangat Saya ya, belajar Mbak? sama Ibu, Bu. Sama-sama ya. Salam kenal Mbak Vicky ya. Tadi ya Mbak Vicky Ade ya, Mabes Terima kasih. Polri ya. Ya, Vicky Ade, Ibu. Saya Islam, Ibu. Oh ya, ini Kristiani. Ya, 33 Ahmad Ade Gunanto. Masih alfa di sini. Lanjut 37 Cemara Cemara ada? Iya, ada, Bu. Ya, silakan. Silakan perkenalan Cemara. Kalau pertemuan awal seperti ini ya memang kalau di perkuliahan ya saling mengenal dulu. Iya, baik Ibu. Perkenalkan, nama saya Cemara Pramudya. Umur saya 21 tahun. Tinggal di Perum Cikeas Gardenia, Cikeas Udik. Saya bekerja sebagai wirausaha, mengelola kios. Oke, terima kasih Mbak Cemara. Lanjut 35 Serly, ini masih alfa. Ada Mbak Serly? Belum ada ya, 35. Lanjut 36 Wasatika. Hadir? Di pertemuan kedua masih alfa nih Wasatika. 37 Laila. Ada? Iya Bu, hadir. Ya, silakan. Iya, perkenalkan Bu, nama saya Laila Azhara Halila, tinggalnya di Depok Sukatani, umurnya 20 tahun, bekerja di Brilliant Coach Indonesia sebagai admin marketing. Oh, luar biasa ya, berarti banyak yang admin marketing ya. Kalau bisa pas perkenalan diaktifkan ya kameranya biar ini kan di recording, jadi Ibu bisa lihat oh Laila seperti ini apa wajahnya. Jadi ketika nanti offline Ibu sudah mengenal mahasiswa yang Ibu ajar. Lanjut, nah ini ketua kelasnya ya, yaitu 38 Maulana Ihsan.
Silakan. Ya Bu, Ya. perkenalkan nama saya Maulana Iksan, tinggal di Cilengsi Kota, usia 19 tahun, status pekerjaan mahasiswa. Terima kasih Bu. Subhanallah. Ini Mas Maulana anggotanya ini ada yang senior di sini nih, mahasiswanya di Mabes Polri, terus PNS ya. Nanti kan bisa jaringan ya di sini ya. Kalau misalnya lagi butuh-butuh lowongan pekerjaan nih, ketua kelasnya bisa minta informasi ya ke teman-temannya. Lanjut 39 Nanda Ayu Septiana. Namanya sama kayak Ibu nih Nanda. Ada Nanda? Belum hadir ya. Lanjut 40 Vanessa. Iya Bu, hadir. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Rustuajeng, umur saya 21 tahun, saya tinggal di Cikeas. Saya bekerja sebagai staf keuangan di PT Pancakarya Unggul Abadi, Cilengsi. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Lanjut 41 Hermalia. Ya Bu, perkenalkan nama saya Helmalia Putri, umur saya 19 tahun, alamat saya di Jonggol, pekerjaan sebagai admin QA. Oke, terima kasih. Lanjut 42 Yanti. Perkenalkan Ibu, nama saya Yanti Aprianti, umur 19 tahun, bekerja di PT Multi One Plus, tinggal di Pabuaran Cicadas. Ya, terima kasih. Terakhir 43 Muhammad Kozi Irawan. Iya Bu, perkenalkan nama saya M. Kozi Irawan, umur 21 tahun, kerja sebagai ADM Retur. Tinggal di Gunung Putri Bu. Ya, terima kasih. Bu, Sudah izin ya? sholat dulu boleh Bu ya? Ya, silakan yang mau sholat dulu. Sambil sholat boleh. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu perkenalan dulu ya. Tadi kan sudah perkenalan satu-satu. Ternyata di sini dengan latar belakang yang berbeda sekali ya. Karena ketika mengajar, Ibu biasa ingin mengetahui karakter atau latar belakang mahasiswa yang Ibu ajar itu seperti apa. Nah, ini sudah ada 38 ya, 38 mahasiswa yang sudah mengisi Google Form. Ibu lihatkan lagi, Ibu perlihatkan supaya kita mengetahui teman-teman kita ya. Jadi walaupun online juga kita tahu nih teman-teman kita tuh di kelas ini tuh rata-rata tuh seperti apa. Waalaikumsalam. Bu, saya Gunanto Bu, baru pulang. Maaf Bu, Oh ya, baru bisa ikut Zoom. silakan Pak Gunanto, perkenalan. Perkenalkan nama saya Ahmad Teddy Gunanto, umur 24 tahun, kerja di Polri. Demikian Bu. Oh ya, terima kasih Pak Gunanto. Ini berarti yang di Mabes Polri ada 2 ya? Kayaknya iya Bu, nggak tahu sama siapa. Ya, tadi ada satu lagi pas kenalan. Oke, salam kenal buat semuanya. Kita di sini karena kelas karyawan sharing saja ya, sistemnya bukan Ibu di sini bukan menggurui, tapi kita sini berbagi ilmu saja. Nah, di sini Ibu lihat latar belakang sudah ada 38 mahasiswa yang sudah mengisi Google Form yang sudah Ibu berikan. Nah, di sini ya. Di sini tadi ada 46 tahun ya. Jadi di sini paling senior di sini 44 tahun. Berubah tadi Ibu yang tadi ya. Lalu pekerjaan di sini ada Polri ya. Ini Polri, pegawai swasta, karyawan swasta, dan ASN, jadi beragam. Oke. Bu, kenalan dulu. Tadi sudah perkenalan satu-satu. Salam kenal semuanya.
Perkenalkan, ini biodata diri Ibu. Nama Ibu adalah Nanda Hidayati, latar belakang Ibu adalah S1 SPDI yaitu agama Islam ya, karena sesuai dengan mata kuliah dasar hari ini yaitu pendidikan agama Islam. S2 Ibu adalah latar belakangnya adalah pendidikan dan Ibu sedang menempuh S3 manajemen. Nah, di sini adalah suami Ibu. Suami Ibu juga kebetulan PNS ya, karena di sini ada yang PNS juga. Tapi bukan di Polri, tapi di Kementerian Pertanian. Nah, Ibu sudah memiliki anak 2 di sini, dua-duanya perempuan. Nah, ini nomor handphone Ibu bisa dicatat jika nanti ada keperluan terkait perkuliahan. Nah, ini rumah Ibu, yang rumahnya di Gria. Aku jualan di Gria, Bu. Oh, ada yang di Gria. Siapa? Iya, aku Cemara di dekat Bundes, Bu. Oh, Cemara di Gria. Blok apa, Cemara? Nggak jauh dari Bundes, Bu. Dekat-dekat Blok R situ deh kalau nggak salah. Iya, Ibu lihat dari tadi Ibu ngajar dari pagi ya, Ibu kebetulan ngajar ya, pagi, siang. Ini banyak banget yang rumahnya di Gria Bekijaya ya. Rumah Cikeas, tapi kios di Gria, Bu, pojok perabot. Oh, di mana? Di Superindo? Enggak, aku kios khusus buat perabot aja, Bu. Oh iya. Nanti bisa mampir ya, Bu. Muter-muter ya. Boleh, siap. Ibu mampir. Terima kasih, Cemara. Nah, ini Ibu, media sosial Ibu aktif ya tadi tuh Bu. Paling senior ya, umur 44 tahun Ibu. Siapa tadi Ibu lupa? Masih ada yang lebih senior, Bu. Bu Aya ya, Bu Aya. Bu Aya ternyata udah tahu YouTube Ibu ya. Udah dari berapa hari yang lalu, Bu. Oh, kok bisa baru tahu? Tadi pagi saya subscribe. Oh ya. Ya karena nanti ini ke setiap perkuliahan Ibu recording, nanti Ibu masukkan ke YouTube ya. Nanti Ibu supaya bukti perkuliahan, karena ketika kita laporan ke LL Dikti atau PP Dikti itu harus melampirkan rekaman perkuliahan. Jadi Ibu harapkan kalau bisa ketika perkuliahan di on cam, kameranya diperlihatkan ya, karena ini direkam. Jadi Ibu akan upload di YouTube dan menjadi laporan bukti perkuliahan. Nah, ini Ibu juga aktif ya di media sosial, Facebook Ibu Nanda Hidayati, YouTube Ibu NH Channel Official, dan Instagram Ibu sudah berubah ya, bukan Nanda Hidayati tapi NH Channel Official. Nah, ini pengalaman bekerja Ibu. Ibu adalah merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta, dan Ibu juga merupakan konten kreator di YouTube dengan nama NH Channel Official. Dan Ibu di kampus selain dosen juga merupakan pegawai juga di bagian Lembaga Pelatihan IPIJA dan Pusat Karir. Nah, makanya ini Ibu sengaja nanya satu-satu kerjanya di mana, itu supaya kita kan di Pusat Karir itu juga membutuhkan ya lulusan atau mahasiswa kita bisa terserap di dunia industri. Caranya kita harus mengetahui relasi ya. Sekarang zamannya kolaborasi. Lanjut, Ibu juga merupakan narasumber offline online, lalu Ibu juga pernah mengajar. Sini pengalaman Ibu juga menulis buku dan merupakan Ibu senang gerakan literasi. Nah, tadi sudah ya perkenalan mahasiswa. Nah, ini seputar penilaian mata kuliah agama Islam. Walaupun ini mata kuliah dasar, karena ini masih semester awal, ini Ibu harus jelaskan ya. Karena jangan sampai ada komplainan, kok IPK saya nilainya A-, nilai saya A atau B atau B+. Ini Ibu ambil dari sini. Kehadiran sengaja ya Ibu panggil satu-satu supaya nggak hanya absen di e-learning, tapi hadir di Zoom. 10% yaitu karena 2 SKS, jadi 12 kali pertemuan, hadir via online di WA. Nah, di WA itu harus nulis absen juga untuk nggak lupa gitu ya, ada perkuliahan. Lalu mengisi link daftar hadir di e-learning.
Lanjut, tugas 35%, tugas individu di e-learning dan tugas kelompok. Dan ini walaupun kita materinya pendidikan agama, cuman tidak mendalam ya membahas agama karena kan kita prodinya prodi manajemen dan prodi ekonomi. Jadi ini lebih ke arah nanti agamanya agama general saja atau umum. Tidak terlalu spesifik ya. Jadi UTS-nya 20%, materinya ini BAP-nya yang sudah ditetapkan oleh prodi. Materi perbandingan agama, sebab akibat adanya materi, keesaan Tuhan atau Tauhid, definisi agama Islam, bukti kebenaran Al-Quran. Nah, UAS-nya 35%, rukun Islam dan peradaban yang lain, akhlak pergaulan dan bisnis menurut Islam, bank menurut Islam dan akad bisnis dalam Islam, hukum waris, munakahat, dan fitrah penciptaan Islam. Nanti mungkin Ibu materi perkuliahannya tidak terlalu banyak teori ya. Ibu minta keaktifan para mahasiswa juga Ibu nilai dalam IPK. Karena ini masih semester awal, jadi Ibu harus jelaskan ya. Mungkin kalau sudah semester 6 atau 4, 5 ini sudah terbiasa dosen sudah menjelaskan hal ini. Nah ini Ibu jelaskan lebih detail. Jadi nilai para mahasiswa kalau nanti disimak mahasiswa nilainya A, itu berarti kisaran nilainya itu 90 sampai 100. Amin 80 sampai 89. B plus 75 sampai 79, B 70 sampai 74, B min 65 sampai 69 dan seterusnya ya. Jadi nanti ini nilainya tidak, kalau IPK itu tidak 92 tidak gitu, tapi langsung nilai A atau Amin, B plus, B nanti di total berapa IPK-nya atau 4.0 atau 3,95 itu nanti sesuai dengan kumulatif. Seperti itu ya. Nah, sebelum membahas materi perkuliahan, Ibu jelaskan dulu peraturan perkuliahan. Yang pertama itu mengisi daftar hadir online ya, setiap pertemuan perkuliahan. Yang kedua, hadir di Zoom meeting. Jika tidak hadir karena kuota dan lain-lain, mohon dikabari via WA. 3, mengerjakan setiap tugas di e-learning sebagai bukti setiap pertemuan. Yang keempat, jika Zoom, mohon diaktifkan kamera mukanya untuk kehadiran dan difoto untuk bukti kehadiran di Zoom. Tadi yang sudah Ibu sampaikan ya, kalau bisa diaktifkan kameranya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Terkait Jelas, Bu. Ya, terkait perkuliahan. Ya, silakan. Bu, kalau misalkan yang kerjanya kan ada yang kerja nih. Ya. Shift 2. Terus pulangnya agak jam 8-an gitu, Bu. Jam 8 atau setengah 8 itu gimana, Bu? Ya, nggak apa-apa. Nanti disesuaikan saja ya. Yang penting kan masih ada waktu nih 1 jam lagi. Disempatkan masuk ke ruang Zoom. Jangan sampai tidak sama sekali gitu. Oh, oke, Bu. Siap. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Sudah cukup ya, jelas ya. Ini mungkin Ibu lebih menjelaskan terkait e-learning ya, supaya lebih ini dijelaskan nih e-learning. Jadi di sini ketika para mahasiswa sudah mengisi absen, Ibu akan lihat di rekap nilai. Rekap nilai kelas F1 211. Nah ini sudah ada otomatis nilainya ya. Jadi ini padahal tidak Ibu input. Nah di sini kehadiran misalnya Sinta Dewi karena sudah isi absen 100, Aldiose Mayasari yang nggak ngisi absen, e-learning junior 0. Jadi ini sudah otomatis e-learning. Jadi kalau misalnya mengerjakan tugas juga sama, UTS juga sama, nanti langsung masuk ke sini dan nilai UAS.
Nanti Ibu akan upload juga materi perkuliahan di e-learning, tugas, dan ujian. Ini seputar e-learning. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Ya. Sebelumnya Ibu akan jelaskan tentang capaian mata kuliah ya. Ini wajib sekali diutarakan. Terlihat ya di sini. Maulana terlihat kan ya? Capaian pembelajaran. Lihat Bu, terlihat. Kelihatan ya? Nah, ini capaian pembelajaran, ini sesuai dengan Mas Menteri ya, atau Pak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, Kampus Merdeka Belajar. Capaian pembelajaran ini tidak dibuat oleh Ibu, tidak dibuat oleh kampus, tapi sudah ditetapkan di Permendikbud nomor 3 tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di sini ada ini ya, kerja di Mabes Polri. Kalau Ibu salah, silakan dikoreksi saja ya. Kita sama-sama belajar. Nah, di sini capaian pembelajaran ini program studi yang sesuai dengan profil lulusan merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SNDikti. Jadi ini karena kita materi perkuliahan dasar atau tentang pendidikan agama itu sesuai dengan level 6 KKNI, di mana mahasiswa itu setelah kuliah nantinya S1 itu wajib memiliki pekerjaan. Minimal para mahasiswa memiliki usaha atau menjadi entrepreneur. Nah, di sini aspek sikap yang merupakan acuan dari pendidikan agama. Ini ya, ada aspek 1.1 tentang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu, lalu berperan sebagai warga negara yang bangga, cinta tanah air, memiliki nasionalisme, menghargai keanekaragaman budaya, bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Lanjut, sesuai dengan etika akademik. Nah, di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2000 ini, seorang dosen diperbolehkan ya, misalnya mahasiswa tersebut hadir terus, UTS-nya nilai bagus, UAS-nya bagus, tetapi di aspek sikap ini, yang sesuai dengan Permendikbud ini tidak sesuai, itu bisa nilainya misalnya yang tadi A, dosen itu berubah menjadi B, itu diperbolehkan. Karena di sini sudah ditetapkan di KKNI, jadi aspek sikap dan etika. Jadi nanti jangan kaget ya, tiba-tiba misalnya kok saya rajin Bu, nilai saya kurang. Nanti di sini sudah Ibu jelaskan ada capaian pembelajarannya. Dan yang terakhir, di sini sudah dijelaskan yaitu wirausaha. Jadi seseorang yang mahasiswa, apalagi di sini kan di IPWIJA itu headline-nya yaitu menjadi pemimpin dan pengusaha. Jadi para mahasiswa nanti kelak ya wajib berwirausaha yang belum memiliki pekerjaan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ke materi. Ibu harapkan keaktifannya ya di ruang Zoom meeting. Kita akan materi pertama yaitu perbandingan agama. Sebelum ke materi perbandingan agama, mungkin ada yang ingin bertanya atau pengetahuan awal tentang perbandingan agama, dipersilakan. Saya nanya, apa sih Bu? Kayak tadi kelas yang Ibu ajar, kelas reguler, bertanya, Bu, kenapa perbandingan agama yang orang Kristen sifatnya lebih baik? Kita yang orang Islam tuh kalah sifatnya daripada orang Kristen. Ini pertanyaan dari teman kalian ya, bukan dari Ibu. Itu hanya sebagai contoh.
Ya, silakan. Iya, Cemara mau nanya Bu, Ya, kenapa di awal temanya langsung ke perbandingan agama ya Bu? Oh ya, bagus pertanyaannya. Kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang bisa jawab, bisa bantu Ibu. Bagus ini pertanyaan Cemara. Kok awal perkuliahan kita kuliah ekonomi, mau kuliah entrepreneur, manajer, kok pertama mata kuliahnya malah perbandingan agama ya, bukan bank menurut syariah. Silakan. Iya, iya Bank Syariah Penggawarisan gitu. Iya, harusnya itu ya. Malah adanya di semester UAS nanti ya. Materi itu. Silakan yang ingin berargumen, ini di-record ya. Jadi Ibu tahu nanti yang aktif siapa, bisa dilihat lagi. Silakan Maulana Ihsan mau berargumen. Saya Bu, kami udah ada jadwalnya. Disebutkan dong namanya. Saya malah karena udah dari sananya udah dijadwalkan biar kedepannya tuh materinya gak campur aduk. Oh, sudah dijadwalkan. Dijadwalkan sama siapa malah? Sama Ibu yang ngajak. Oh, Ibu. Enggak ya, ini udah Saya sih. izin berargumen, Bu. Ya, Maulana, silakan. Ketua kelas kita. Tadi perbandingan agama ya. Kenapa harus perbandingan agama? Jadi kalau menurut saya ini sangat penting gitu. Sangat penting. Kenapa kita harus membahas materi tentang perbandingan agama? Karena perbandingan agama ini menurut saya sangat pas gitu loh untuk mahasiswa gitu loh, karena isu-isu hari ini tuh sangat sangat transparan gitu loh terkait masalah perbandingan agama ini gitu loh, antara agama Islam dengan agama dan yang non Islam gitu loh. Nah, maka perbandingan agama ini untuk untuk mahasiswa ini sangat penting gitu loh. Untuk nanti di kemudian hari kita memahami gitu loh. Memahami betapa pentingnya perbandingan agama ini gitu loh. Sehingga kita bisa bersikap toleransi terhadap agama yang non muslim juga gitu loh. Kira-kira begitu, Bu. Bagus jawabannya, ketua kelas. Terakhir satu lagi mungkin. Saya, ada? Bu. Ya, silakan. Nama. Nama ya, jangan lupa ya, sebutkan nama. Nama saya TP Effendi, Bu. Ya. Kalau menurut saya, kenapa di awal bab langsung materinya itu perbandingan agama ya? Ya. Karena perbandingan agama itu mempelajari asal-usul ciri dan struktur asasi agama-agama dengan bermaksudnya itu untuk menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, Bu. Yang sebenarnya itu mempunyai hubungan agama dari satu ke yang lainnya. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, Bu, nanti sama-sama. setelah materi ini, Ibu minta resume ya. Jadi kalau Ibu, tipikal dosennya sekarang memberikan tugas, tidak akan mengganggu pekerjaan para mahasiswa, tapi ketika perkuliahan ini nanti ada tugas yaitu membuat resume terkait materi yang telah kita diskusikan, bukan yang telah Ibu sampaikan ya, yang kita diskusikan hari ini, gitu ya. Ini pertanyaan bagus ya, Cemara ya. Kaget ya Ibu juga ya, kenapa ya? Kalau jawaban Ibu sih
Benar kata Cemar yang tadi tuh, karena ini sudah ditetapkan oleh prodi. Kalau mau Iya, jawaban, tapi ya, kalau mau tapi jawaban kenapa jujur gitu ya. langsung ini gitu pertanyaan. Ya. Kalau jawaban singkat dari Ibu ya karena sudah ditetapkan oleh prodi. Jujur bukan ditetapkan oleh Ibu, tapi ditetapkan oleh prodi. Tapi kalau kita melalui SNDikT yang tadi itu dijelaskan, sebentar Ibu tampilkan Pak Nadiem Makarim dari Kemdikbud. Nah di sini kita aspek capaian pembelajarannya yang 1.1 itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius di Permendikbud nomor 3 tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, mungkin tapi tadi jawaban dari teman-teman yang lain juga bagus, dari Maulana, dari yang lain juga, di mana memang pertama kali kita belajar perbandingan agama itu kita toleransi. Seperti itu ya, tadi jawabannya semuanya bagus menurut Ibu. Tapi kalau Ibu kan memang sesuai dengan struktur kurikulum saja, jawaban Ibu singkat, pertama karena sudah ditetapkan oleh prodi, 1. Kedua, karena sudah ditetapkan oleh Kemdikbud pemerintah. Ada di Permendikbud di aspek ke 1.1 tentang sikap religius. Bagaimana kita memiliki sifat religius kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang perbandingan agama. Oke ya, kita lebih mendalam lagi apa sih perbandingan agama itu. Terima kasih ya Cemara ya pertanyaannya ya. Jadi Ibu ikutan mikir juga. Baik Kenapa Ibu, ya? sama-sama. Terima kasih jawabannya teman-teman. Iya ya, kenapa gitu ya. Oke, di sini. Ini perbandingan agama. Silakan coba Maulana bacakan. Sini menurut Profesor. Masih di mute? Menurut Profesor Dr. Mukti Ali, beliau adalah salah satu pakar perbandingan agama. Ilmu pengetahuan agama adalah ilmu yang mempelajari tentang agama dan gejala-gejala agama dari agama tersebut dengan hubungannya dengan agama lain. Oke, terima kasih. Mala, silakan bacakan Mala. Iya, Bu. Tadi sampai kemudian sebagian yang lain ada yang menganggap ilmu perbandingan agama adalah ilmu yang dapat mendangkalkan akidah seseorang. Hal demikian terjadi karena persepsi mereka yang mengira bahwa dengan mempelajari ilmu tersebut, seseorang akan semakin jauh dari keimanannya. Oke, terima kasih. Cemara, bacakan. Manfaat ilmu perbandingan agama. Maaf ya Bu kalau ada suara, soalnya adik saya yang pondok lagi nelpon. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Manfaat ilmu perbandingan agama. 1. Menambah keyakinan seseorang kepada agamanya. 2. Mengetahui letak keunggulan agamanya dari agama lain. Meningkatkan keimanan dan keyakinan seseorang terhadap agamanya. Oke, terima kasih. Kita bahas sedikit saja ya tentang teori tentang agama. Lanjut, Ida Farida, bacakan. Ida Farida. Ya Bu. Ya. Dari mana ya Bu? Mengenali agama lain. Tujuan. Tujuan ilmu perbandingan agama. Mengumpulkan dan mencatat hal berkaitan dengan agama, seperti ajaran kelahirannya, perkembangannya, bagaimana ajarannya, di mana agama tersebut menyebar, siapa pendirinya, dan lain-lain. Ilmu ini juga merupakan sebuah langkah awal dari terciptanya toleransi antara umat beragama. Toleransi akan tercipta apabila suatu agama memahami agama yang lain. Pemahaman tersebut akan terwujud bila ia mengenali agama lain. Contohnya, umat Kristen akan toleran terhadap sholat bila ia memahami dan mengetahui bahwa sholat merupakan ibadah wajib. Bagi setiap kelalaian dalam sholat
oleh seseorang merupakan suatu dosa besar. Oke, terima kasih. Yanti ya, Yanti Apriyanti, coba dibacakan. Ilmu perbandingan agama. Selanjutnya, Ibu. Ya. Ilmu perbandingan agama pertama kali dipelopori oleh Max Muller yang menerbitkan buku komparatif metodologi pada tahun 1870 Masehi. Yusuf Etes adalah nama yang beliau gunakan setelah beliau memeluk Islam. Nama aslinya adalah Joseph Estes. Sebelumnya beliau adalah seorang misionaris Kristen dan termasuk orang yang paling membenci Islam. Namun, hidayah membawanya hingga dapat masuk agama Islam. Hingga sampai saat ini beliau telah banyak mengislamkan ribuan orang di Amerika dan belahan dunia lain. Oke, terima kasih. Lanjut, di sini nggak pada on cam kamera ya? Ya, Ibu panggil saja deh. Kozi bacakan Kozi. Kozi Irawan. Ya. Kitab-kitab suci agama Yahudi, Kristen, dan Islam mengakui keberadaan Adam alaihissalam dan rasul-rasulnya. Agama Islam. Untuk Islam sampai dengan Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir. Kitab sucinya Al-Quran. Agama Yahudi. Untuk Yahudi sampai dengan Musa alaihissalam dan diakui sebagai utusan Allah yang terakhir. Kitab sucinya Taurat. Agama Kristen. Untuk Kristen sampai dengan Isa alaihissalam dan diakui sebagai utusan Allah yang terakhir dan sekaligus diakui sebagai anak Allah yang disebut pula dengan Isa al-Masih atau Isa tidak berbapa atau Yesus Kristus atau Yesus yang suci atau Sang Penebus kitab suci Injil. Oke, terima kasih. Lanjut, terakhir ini slide terakhir. Ibu minta siapa ya? Mariamah. Ibu Mariamah, Bu Aya, silakan Bu Aya. Maaf. Oke, Bu. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ya. Konsep Tuhan menurut berbagai agama. Menurut agama Hindu, banyak penganut Hindu mempercayai banyak Tuhan atau disebut dewa yang berkuasa dan meliputi segala sesuatu. 2, menurut agama Buddha, keyakinan terhadap Tuhan merupakan evolusi imajinasi manusia yang awalnya lahir dari rasa ketakutan dan kekaguman terhadap kekuatan dan fenomena alam sekitarnya. 3, agama Yahudi, pengikut Nabi Musa. Keyakinan Yahudi ini bersifat monoteisme, namun mereka beranggapan agamanya hanya untuk keturunan Yahudi saja. Sebab mereka berkeyakinan bangsanya adalah bangsa pilihan Tuhan yang memiliki kelebihan dibandingkan bangsa lain di dunia. 4, sebentar Bu, ini ketutupan. Agama Nasrani diyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, tetapi dalam satu hakikat Tuhan tersebut terdapat 3 pribadi, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. 5, agama Islam. Islam memiliki arti berserah diri kepada Allah. Perintah Allah yang disampaikan kepada Rasul Allah Muhammad SAW yang disampaikan kepada umatnya. Konsep ketuhanan dalam Islam tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Oke, terima kasih Bu Aya. Nah, ya, kenapa sih kita harus mempelajari konsep Tuhan menurut berbagai agama? Nah, ini adalah inti dari perbandingan agama ya. Mungkin lebih jelasnya kita lihat video berikut ini ya.
tentang konsep perbandingan agama dan konsep supaya lebih, ini kita lihat sebentar. Ini kasus di mana ini mahasiswa ya, dengan latar belakang yang bukan agama Islam keluarganya. Kita lihat sama-sama sebentar. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nggak bisa, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ricky Joshua Ronaldo, dari lahir, terus umur 21 tahun, kegiatan sehari-hari kuliah sih, sama sekarang lagi magang. Kalau keluarga sebenarnya macem-macem sih. Jadi dulu papa tuh Buddha, waktu nikah masuk Kristen, terus sekarang Islam, terus mama Kristen. Iya, emang kan udah cerai. Jadi tuh dulu waktu masih kecil nggak diajarin agama ini, udah bebas aja tinggal milih. Jadi kalau mama yang ngajarin Kristen, kalau papa kadang-kadang ngajarin Buddha. Terus kalau nenek, tuh dulu nenek Islam. Nenek apa kakek gitu, kakek dari papa. Kristen. Cuman nggak dibaptis waktu itu. Maksudnya udah sampai SMP tuh nggak ada baptisan. Jadi emang dari kecil udah nggak pernah ke gereja. Ke Buddha tuh vihara ya, Pak. Nggak pernah begitu juga, cuma diajarin doanya aja. SD tuh SD Kristen dulu. SD Kristen udah pasti Kristen. Terus SMP SMA tuh negeri. Tuh bingung tuh milih tuh. Jadi ada pelajaran agama Kristen nggak pernah masuk. Dulu tuh dipandang tuh kayak agnostik gitu loh. Kelas 2 SMP. Itu waktu kelas 1 SMP tuh diajarin doang, dikasih tahu ini. Habis itu kelas 2 dibantu loh, pokoknya dari nol banget dibantu sama guru wali kelas saya waktu di SMP itu. Namanya tuh ibu wali kelas saya Miss Aci namanya, Bu Aci. Dia ngajarin tentang Islam lah pokoknya kayak anak kesayangan itu saya di sekolah. Ini loh anak saya gitu-gitu. Terus habis itu diajarin Islam kan, terus saya benar-benar kayak, jadi kelihatannya kayak tertarik gitu loh. Waktu sholat teman-teman sholat Jumat nih, Ricky ikut ke masjid kadang-kadang gitu-gitu. Terus akhirnya ditanya lah sama Miss Aci ini, kamu tertarik ya masuk Islam gini. Kalau mau nanti Bu Aci bimbing dari nol banget sampai kamu bisa. Ada suaminya kayak di PNS gitu buat ngebantuin secara resmi masuk Islam di KTP. Kalau ada lagi wakil kepala sekolah tuh yang ngebimbing baca 2 kalimat syahadat. Ini juga nggak di masjid sih, di kantor sekolah gitu loh. Terus habis itu dicariin guru ngaji, akhirnya ngaji. Papa di sebelah, ya sambil dipeluk lah habis baca kalimat syahadat itu. Pengen belajar agama Islam. Soalnya kayak dari kecil tuh udah disuruh pilih, waktu kelas 6 SD aja udah disuruh pilih ibu atau pilih mama atau papa buat waktu cerai itu. Itu mikir keras banget waktu itu. Nah itu dilema sih, sampai sekarang nyokap belum tahu kalau Ricky Islam. Nggak berani ngomong. Nyokap nih kadang-kadang nanya, kamu kok nggak pernah foto di gereja gini? Cuman kayak nutupin aja, jadi ngalihin pembicaraan yang lain waktu di telepon. Waktu beberapa tahun yang lalu nanya, kamu udah masuk muslim ya gini? Terus jawab, enggak kok, belum, ini masih ke gereja, cuman bohong, saya udah masuk Islam. Belum pernah ketemu dari semenjak cerai di Kalimantan, Samarinda. Berubah ke muslim waktu SMP kelas 3. Ricky muslim beberapa bulan, papa ikut. Itu sama di dekat rumah sih ada musola kayak. Ricky juga nggak ikut waktu itu lagi zaman sekolah. Jadi dia sama ada orang terdekat papa lah pokoknya, dia ngikut lah. Terus
baru dibantu kalimat syahadat yang kita tahu gitu. Jadi papa benar-benar diem-diem aja sih, belum ada yang tahu, cuman Kiki yang tahu. Dia nggak pernah cerita ke keluarga. Dulu pernah dengar dari papa, Ki, kalau kita berdua ketahuan masuk Islam, kita nggak dianggap keluarga gitu, karena keluarga bokap tuh Chinese, jadi kayak nolak waktu zaman papa mau nikah sama pribumi itu nggak boleh. Tapi pas perlahan-lahan akhirnya terima juga sih. Sekarang ini udah mulai terima, oh Ricky Islam gitu. menerima banget kayak selalu ngajakin yang teman-teman yang lain, ayo sholat, ayo ngaji, ayo kita kemana gitu-gitu, yang pokoknya majelisan waktu itu diajakin. Ya sebenarnya pengen banget cerita ke nyokap sih, cuman nggak berani, jadi kayak ngomong liat video ini aja. Ya maafin Kiki kalau nggak bisa ngikutin cara mama. Terus ya maafin Kiki mah kalau Kiki gak bisa jadi anak yang baik dengan mama. Kiki udah nentuin pilihan Kiki sendiri. Semoga mama bahagia, Kiki juga bahagia. Kiki kangen mama. Udah itu aja. Jadi itu salah satu kisah sedikit saja ya terkait tentang perbandingan agama di keluarga. Mungkin ada yang komentar terkait video yang tadi di Sedih, Bu. Ya, silakan Bu Aya, mangga. Kira-kira itu terkait materi hari ini, maksudnya apa kaitannya gitu? Silakan Bu. Ya, kalau ngelihat video tadi, memang setiap anak berhak atas agamanya, ya, berhak atas agama yang akan dianut olehnya, karena itu hak asasinya ya. Cuman yang bikin saya sedih tadi, dia pisah lama dari orang tuanya, terus rasa rindu ke orang tuanya bikin dia harus menahan air mata, hanya bisa sampaikan ucapan maaf, dan dia sampaikan bahwa itu pilihan dia. Dia juga berhak bahagia. Terharunya di situ aja, Bu. Cuma perjuangan yang sangat panjang ya. Ya, Bu Aya ya. Kalau dibalik bagaimana ya Bu Aya ya? Anak kita yang berubah jadi ini, jangan sampai tapi ya. Ya, amit-amit Bu, jangan Bu, jangan. Karena pastikan orang tuanya ini juga ya. Mungkin selain Bu Aya ada yang ingin berargumen satu lagi terkait video, karena nanti setelah ini ada resume ya terkait diskusi kita perkuliahan hari ini. Silakan. Terima kasih ya Bu Aya ya. Iya Bu, sama-sama. Ya, dipersilakan satu lagi. Ketua kelas mungkin mewakili kaum Adam, Maulana.
Masih mikir, Maulana. Oke. Karena sedang berpikir, itu hanya salah satu contoh kasus saja ya terkait perbandingan agama. Dan Ibu ini mengambil kasus juga yang karena kita akademisi juga sesuai dengan tadi realita kenyataan, dan kita lihat dari berita ya, berita atau jurnal yang ada di universitas. Nah, Ibu ambil ini jurnal dari Universitas Islam Indonesia. Sebentar. Tentang perbandingan agama. Nah, ini jurnal dari Universitas Islam Indonesia, Daerah Islam Yogyakarta, Indonesia, yang berkaitan tentang perbandingan agama, dilihat dari aspek ujaran kebencian di kalangan pengguna media sosial di Indonesia. Nah, ini banyak sekali ya, ujaran kebencian di kalangan pengguna media sosial di Indonesia, agama, dan pandangan politik. Nah, kebetulan tadi Ibu ada kelas juga ya ketika S3 di Universitas Pakuan terkait tentang perbandingan agama, terorisme, itu yang berkaitan dengan perbandingan agama. Nah, di sini di jurnal Universitas Islam Indonesia menyatakan media sosial ini, karena banyak kaum milenial juga ya, karena Ibu lihat di kelas ini juga mendominasi kaum milenial. Media sosial ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian masyarakat di era digital ini, dengan segala dampak positif dalam kehidupan sosial manusia yang ditawarkan. Namun demikian, hal ini juga tak lepas dari berbagai dampak negatif, salah satunya dengan maraknya munculnya ujaran kebencian di media sosial. Nah, ini ternyata bisa dijadikan jurnal. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi kesadaran akan berbagai jenis ujaran kebencian di media sosial, utamanya berkaitan dengan isu agama dan pandangan politik di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, intinya kenapa Ibu membahas tentang jurnal-jurnal ini, karena kita seorang akademisi juga, kita juga harus ya sesuai dengan ilmiah yang kita pelajari. Jadi perbandingan agama, kita kan di Indonesia ini banyak sekali agama, jangan sampai di media sosial kita melakukan ujaran kebencian yang ada di riset ini. Ini berpengaruh dari demografi, pendapat kepribadian, ujaran kebencian, nah, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai kaum akademisi jangan percaya juga ya yang ada di media sosial. Jadi kita harus teliti dulu, kita harus cermati apakah berita yang di media sosial itu benar atau tidak. Jangan langsung share, lalu kita ikut isu yang ada di media sosial tersebut. Ini terkait jurnal tentang perbandingan agama. Selanjutnya yaitu terakhir ya, setelah ini kita resume karena sudah jam 8, terkait fakta yang ada di tahun 2021. Bu. Oke, mungkin silakan. Ada yang sharing? Izin Bu, mungkin mau bertanya dulu, boleh nggak Bu? Iya Bu, iya mangga. Ini terkait perbedaan antara bukan mau menjelekkan WNI ya dengan warga negara asing lain. Yang saya bingung, di Indonesia itu kan masyarakatnya mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Sementara kalau di luar negeri, kayak contoh di Amerika, masyarakatnya mayoritasnya bukan Muslim. Tetapi kenapa kalau di Amerika, masyarakat atau cewek-cewek itu bebas berpakaian seronok seperti apapun, masyarakat yang ada di sana itu nggak tergiur gitu Bu. Kenapa kalau di Indonesia,
masyarakat yang justru agamis katanya, mayoritas Muslim, tapi ngelihat cewek yang berpakaian seperti itu, entah apa yang ada di pikirannya itu langsung aneh-aneh gitu, Bu. Yang salah di mana gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Aya. Kita diskusi saja ya. Mungkin di sini ada yang ingin bantu jawab atau berargumen sebelum kita bahas sama-sama. Mungkin kalau dari Cimarang. Sebutkan namanya dulu ya, sebutkan nama. Karena nanti Ibu Dina depan namanya. Ya. Silakan. Nama kalau di luar negeri itu kali karena udah terbiasa kali dengan pemandangan seperti itu, tapi kalau di Indonesia kan masih Belum. karena ada banyak pandangan agama, jadinya kalau misalnya berpakaian yang maksudnya tidak menutup itu malah jadi sorotan publik gitu loh. Kalau aku. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Izin Bu, izin ini. Ya. Nama saya Kemal. Ya. Sebetulnya sih inti manusia mempunyai nafsu sama, tidak di Indonesia, tidak di Amerika. Tapi mungkin adanya pembelajaran Bu dari kecil sudah dibiasakan. Mereka bisa menahan nafsu, bisa diajarkan untuk toleransi, lebih toleransi seperti itu Bu. Mungkin di Indonesia belum mencapai itu tingkat pembelajarannya. Oke, terima kasih tentang pendapatnya. Mungkin satu lagi terakhir, siapa yang mau berargumen? Saya Bu Mala. Ya, silakan. Karena di Indonesia apa yang sedang viral pasti diikuti karena dianggap sebuah tren. Dan orang Indonesia itu tidak biasa melihat sesuatu yang gak biasanya dilihat. Kan mayoritas di Indonesia kan Islam gitu. Kalau misalnya orang-orang yang berpakaian mengikuti negara lain, otomatis warga Indonesia juga tidak terlalu nyaman karena jarang ngelihat orang yang berpakaian seperti di luar negeri begitu. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu jawab, mungkin ada yang mau lagi menambahkan? Kayaknya ada Maulana tuh sebenarnya Bu, Maulana ngangguk-ngangguk Bu, pengen ngejawab. Iya, makanya Ibu mau jawab nggak jadi, karena kayaknya ada yang mau bicara. Ya, silakan Maulana, mungkin ketua kelas mau bicara. Udah Bang Ican. Saya dari tadi bicara terus ya. Silakan mau berargumen, ketua kelas. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Saya sepakat dengan argumennya Mala bahwa Indonesia itu berbeda gitu loh dengan negara yang negara tetangga sebelah gitu ya. Jadi saya rasa kalau ini terus-terusan berkembang gitu loh, ini sangat berdampak buruk gitu loh untuk generasi-generasi umat Islam, sehingga yang kita khawatirkan itu runtuhnya akhlak gitu loh. Karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini Islam secara jelas kita menolak dengan berpakaian seperti itu. Kira-kira begitu, Bu. Terima kasih Kak Maulana. Tapi Kak Maulana sebagai kaum Adam sepakatkah yang dikatakan Bu Aya tadi? Saya nggak sepakat sih kalau tadi yang disampaikan Ibu Aya gitu loh. Karena itu terlalu jujur Chan. Karena gini loh, jelas dari secara tingkat kepercayaan pun kita berbeda gitu loh. Kita masih mempercayai adanya Tuhan, sementara Amerika itu kan dia agama yang memang ada beberapa Islam juga gitu, cuman mereka lebih
tidak mempercayai gitu loh adanya Tuhan gitu. Saya rasa ini apa namanya bersangkutan dengan akhlak gitu loh Bu. Dengan ya kira-kira begitulah Bu. Ya, sesuai dengan masing-masing lah kepribadiannya ya. Baik lagi ke diri sendiri. Iya, balik lagi ke sendiri. Ya, terima kasih atas jawaban semuanya yang sudah diutarakan. Mungkin Bu Aya, Ibu hanya sedikit menanggapi, tadi jawabannya sudah bagus semuanya ya. Sudah dari Maulana ya, ketua kelas yang sudah mewakili kaum Adam, dan tadi kaum Hawa juga sudah berpendapat. Kalau menurut Ibu ya, Mbak Aya, mohon maaf, itu lebih ke pribadi masing-masing. Karena kan kita di dalam Islam juga diajarkan ketika kita memandang sesuatu hal yang tidak baik atau yang tidak sesuai dengan etika, kita harus menundukkan pandangan. Makanya ya, kan sudah ada dalam Al-Quran ya, dalam hadis juga, pandangan pertama, selanjutnya pandangan kedua itu diikuti oleh setan. Nah, setiap orang itu kan pasti punya yang namanya hawa nafsu ya. Itu sudah fitrah yang sudah ada di setiap manusia. Karena kita bukan hewan, kita adalah manusia. Dan namun bagaimana kita sebagai manusia bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan cara apa? Pertama tadi menundukkan pandangan. Yang kedua puasa. Nah, kan banyak juga ya kaum milenial yang mungkin sedang puncak-puncaknya ya masa pubernya ya ketika SMA, bahkan ada yang di kuliah. Itu bagaimana menurunkan hawa nafsu dengan berpuasa. Itu sudah diajarkan dalam agama Islam. Sampai Nabi Yusuf alaihissalam sudah ada dalam ceritanya ya. Iya, Bu. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir. Nabi Yusuf sampai benar-benar digoda katakanlah ya. Tapi dia berkata apa? Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tinggal itu pilihan ke pribadi masing-masing. Makanya kita sebagai umat Islam kita harus mendalami ilmu agama karena perbuatan itu sangat tidak disukai oleh Allah. Seperti itu. Jadi menurut Ibu sih tergantung kepribadiannya masing-masing. Kalau misalnya kita masih labil atau misalnya belum bisa dikendalikan, kan Allah sudah mengajarkan berpuasalah. Berpuasalah, menundukkan pandangan, jaga hati, dan yang terakhir adalah apa Bu Aya? Menikahlah. Iya kan Bu Aya? Ya betul Bu. Betul. Cara menjaga itu semua adalah yang terakhir nanti ada di bab semester 2. Menikahlah. Jadi untuk supaya yang tadi dikatakan Bu Aya, kenapa kaum Amerika seperti itu, kaum Indonesia masih begini. Dengan menikah, kita bisa menyalurkan yang sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hawa nafsu dengan pasangan kita. Seperti itu ya, pada kita berbuat yang tidak baik, kita menikah. Betul nggak Bu Aya? Bu Aya kan udah menikah nih. Betul Bu, betul. Oke, ada lagi pertanyaan atau diskusi? Sudah ya, cukup ya. Jadi Kak Maulana, tuh pesan Bu Aya ya, jaga pandangan. Kalau belum mampu menikah, jaga pandangan, puasa. Kalau udah nggak bisa lagi, harus buru-buru menikah. Jadi pertama kali ngelihat nggak apa-apa, yang kedua dosa ya Bu. Chan, inget Chan, catat Chan. Nah, kedip-kedip deh. Oke, nah kita lihat dari berita ya. Tadi kan teori, terlalu jurnal. Kita lihat perbandingan agama di berita. Supaya kita kan akademisi ya. Jadi literasi digitalnya dari berbagai aspek. Nah, di sini ada dari News Detik tahun 2021 Ibu ambil yang berkaitan dengan perbandingan agama.
Nah, di sini ada berita tanggal 9 Agustus 2021, yaitu merdeka dari pandemi melalui ikhtiar lintas agama. Di sini dijelaskan ketika 17 Agustus, walaupun pandemi COVID-19 belum juga mereda, jadi komunitas lintas agama ini berperang dalam melawan pandemi COVID-19. Merupakan akronim dari Komunitas Indonesia Lawan Libas Coronavirus. Seperti ini. Jadi ada bukan Indonesia saja, lintas agama dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik. Jadi ini walaupun perbandingan agama, ini dikaitkan dengan perkembangan kasus COVID-19 tanggal 3 Juli 16 Agustus 2021. Jadi walaupun kita perbandingan agama, tadi intinya ya dari video tadi adalah toleransi. Apalagi sedang kita pandemi COVID-19. Jangan sampai kita mengkafir-kafirkan ya atau menjudge seseorang itu tidak baik agama yang lain. Sekarang saatnya kita kolaborasi untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kan ada Universitas Muhammadiyah Bandung, juga menyediakan fasilitas kampusnya, Forum Guru Besar Muhammadiyah. Nah, ini jumlah penduduk agama yang dianut 2020 di Jabar, Islam di Provinsi Jawa Barat, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, terakhir silakan dibuka e-learning-nya, kita akan membuat resume ya. Resume hari ini dan Ibu akan nilai hari ini juga. Sebentar Ibu tampilkan. Ini adalah wujud penghargaan Ibu atau menghargai mahasiswa yang sudah aktif di Zoom, sudah mengikuti perkuliahan dengan cara Ibu langsung nilai tugasnya. Nah, silakan dibuka e-learning-nya. Ibu akan memberikan tugas sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi di awal tentang resume. Belum muncul ya, Ibu edit dulu kelasnya. Kelas F1. Waktunya sampai jam 9 ya, jadi ini tugasnya wajib dikerjakan sampai jam 9. Tidak ada tugas lagi, tugasnya hanya ini saja, pertemuan hari ini. Silakan, tidak usah panjang-panjang, singkat saja, boleh kata-kata sendiri apa rangkuman dari diskusi hari ini. Silakan dituliskan, ini belum ada. 5 orang pertama Ibu akan kasih apresiasi nilainya 95 seperti tadi kelas sebelumnya. Silakan langsung Ibu nilai ya. Di sini tugas resume. Belum ada yang ngirim. Ayo 5 orang saja ini. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Pakai kata-kata sendiri saja yang sudah didiskusikan sama Bu Aya, video, jurnal, atau berita tadi dari News Detik, atau materi teori, atau yang Kak Maulana sampaikan, Ketua Kelas, boleh. Belum ada ini, boleh lihat. Pertemuan perbandingan agama. Silakan. Boleh, belum ada yang ngisi nih. Bu mau tanya. Ya. Ini bikinnya gimana kalau dari tugas, Bu? Sudah ada di e-learning tugas. Silakan dibuka e-learning. Tugas di menu tugas resume. Saya nggak ada, Bu. Nanti di gitu. Ya, jawabannya. Diketik saja di e-learning-nya. Oh. Singkat saja ya, nggak usah panjang-panjang. Oke, Bu. Aja. Tadi pertanyaannya apa ya, Bu? Ya, nah ini Mariamah
Mariama berkata resume materi ini adalah tentang toleransi, bahwa agama adalah benteng diri dari hal-hal buruk di kehidupan kita. Ya, betul sekali ya. 95. Ayo, 4 orang lagi. Kayak gitu aja, singkat saja. Terima kasih, Bu. Ya, lanjut. Ayo 4 orang lagi. 95. Nah, ini Udah, ada Bu. Cepi Effendi tentang, menurut saya pentingnya mempelajari perbandingan agama itu sangat penting, karena dari materi dari tadi kita dapat memahami perbedaan-perbedaan, seharusnya kita saling menghargai dari perbandingan itu. Betul ya? 95. Lanjut, Deviki Kurniawati. Jangan sama ya, ntar kelihatan kalau kopas di sini di e-learning, karena ini sistem. Perbandingan agama di mana kita belajar tentang akidah agama Islam, perbedaan agama kita dengan agama lain bertujuan untuk meningkatkan keimanan dalam diri kita. Ya, betul ya. Tadi yang dikatakan Bu Aya, kalau kita tidak memiliki iman, ketika mata kita tidak bisa dijaga, insya Allah kehancuran nanti akan tiba. Seperti itu ya. Iya, Bu, betul, Bu. Ayo Bu Aya nih, Bu Aya belum ada di sini. Ibu, jawaban aku udah kekirim belum? Ya, ntar Ibu refresh lagi ya. Ini dari cemara dari agama yang diambil mengenai tema hari ini, semua pelajaran pengajaran masing-masing kita menjalankan sesuai agama dan pengajaran kita masing-masing tanpa harus mengusik dan toleransi. Betul. Ini 1 orang lagi nih. Aku udah ngirim, cuma nggak tahu udah kekirim apa belum, Bu. Ya. Sama Bu, saya juga. Ya. Tapi di tugasnya udah selesai, Bu. Ya, kita lihat. Aku juga udah ngirim, Bu. Nah, ini Muhammad Fauzi Irawan ya, yang kelima ya. Ini sistem, jadi cepet-cepetan sistem. Perbandingan agama, menurut saya agama nggak harus dibanding-bandingkan, karena soal agama tergantung di kepribadian masing-masing dan kepribadian toleransi kita ya. Betul. Oke, 10 orang selanjutnya nilainya 90 ya. 90 itu tetap nilainya A. Iya, Ibu. Ya. Vanessa. Dalam materi 1 mengenai perbandingan agama, jelaskan setiap individu berhak menentukan agama yang dianutnya. Ya, betul. Rizka. Tentang cara beragama yang baik dengan mengikuti batas-batasannya. Ya. Wiranti. Dalam materi perbandingan agama tidak harus kita sebagai umat Islam saling menuding satu sama lain, melainkan saling menghargai. Aldi, menurut agama, menurut saya ilmu yang membahas tentang asal-usul, sejarah, perkembangan, kepercayaan, dan berbagai macam agama lain. Ya. Siti Fatimah, perbandingan agama merupakan sebuah toleransi dan menghormati pemeluk agama lain. Masuk Ibu nilai ya. Jadi para mahasiswa transparan ya nilainya ya. Jadi nanti kira-kira IPK-nya udah kebaca. Hasil dari pemahaman saya agar seorang yakin atas agamanya masing-masing dan saling toleransi. Oke. Saya udah, Bu. Ya, malah nanti ya Ibu refresh lagi ya. Menghormati Iya, Bu. agama lain. Mayasari, toleransi ya. Ria, pelajaran perbedaan tidak membanding-bandingkan agama lain. Nah, ini terakhir ya. Wasatika. Saya, Bu. Oh, ini Wasatika Bu Aya. Lumayan Bu Aya terakhir 90 A. Perbandingan agama merupakan suatu bentuk toleran antar manusia agar menghargai agama satu sama lain. Oke. 10 orang berikutnya berarti 85. Intan pas banget ya. 85. 85 tuh nggak nilai B ya, A, masih A. Resume materi hari ini, perbandingan agama ini sangat penting untuk dipelajari karena toleransi, dia toleransi dan menghargai. Jadi kita refresh lagi.
Ini banyak yang sudah ngisi. Tamara. Ya, kita harus saling menghargai dan selalu bertoleransi. Betul. Jam berapa? Wilda. Maharani Ibu udah. Oke, nanti di-refresh lagi ya. Ini 85. Maulana nih, ketua kelas. Sangat penting toleransi ya, penting ya. Udah Maulana aktif nih. Tapi tenang ya, nanti Ibu lihat lagi videonya, kan ini di-record. Jadi yang aktif, yang berbicara selama diskusi nanti ditambahkan. Ya, misalnya 85 jadi tambah 5. Karena ada nilai keaktifan ya. Mungkin Maulana di sini 85, jadi nanti ditambah 5 poin jadi 90. Karena aktif tadi berbicara. Nah, menurut saya perbandingan agama, toleransi. Jadi Ibu mengharapkan semua mahasiswa juga aktif dalam diskusi. Terus 1, toleransi. 5. Terus Laila. Dari pasakan ya, ke arah. Dari Farida. Hargai agama lain. Baby, nambah keimanan. Ini hanya salah satu bentuk penilaian Ibu saja ya, ini di pertemuan awal. Nanti mungkin penilaiannya tidak seperti ini, terus-terusan setiap mata kuliah Ibu. Ibu biasanya beraneka ragam. Mungkin untuk kali ini resume seperti itu. Nah, selanjutnya 10 orang terakhir selanjutnya yaitu 80 ya. 80 itu nilainya enggak C ya, masih A-. Nah, ini sama dalam aspek agama. Ini juga akan bisa berubah 80 ini jadi 85 jika aktif dalam perkuliahan. Kan makanya tadi Ibu minta tolong sebutkan namanya ketika aktif di dalam perkuliahan. Tadi kayak Bu Aya kan nilai 90 aktif. Itu bisa nanti ditambahkan 5 poin karena keaktifan. Ini kan bisa dirubah lagi sama Ibu. Bu, tadi kayaknya 95 deh, Bu, poin aku, Bu. Oh iya, 95 tertinggi ya kalau sudah 95. Kalau matematika ada 100, kalau agama paling tinggi 99. Ya, Yanti. Oke. Nanda. Bu, saya sudah, Bu. Oke, Ibu refresh lagi ya. Ini bentuk Ibu menghargai mahasiswa yang sudah meluangkan waktu mengikuti perkuliahan. Jadi langsung Ibu nilai, jadi kelihatan ya. Jadi tidak ada tugas lagi di pertemuan hari ini, hanya membuat resume dan sudah Ibu nilai. Nanti mungkin 2 minggu yang akan datang, bukan minggu depan, 2 minggu yang akan datang, mungkin tugasnya tidak seperti ini lagi ya, berbeda. Nah, sudah ya. Tidak ada yang masuk lagi, boleh lihat di sini. Terakhir Maulana Fauzan. Maulana Fauzan ini ketua kelas ya? Bukan ya, Maulana Ihsan ya? Maulana Ihsan. Oke. Karena sudah jam 8:30, nanti karena Ibu lihat di sini kan mahasiswanya lebih dari 30, nanti Ibu kasih waktu 30 menit, kasih tahu teman-temannya untuk mengisi tugas resume di e-learning. Kalau lebih dari jam 9, berarti mohon maaf nanti nilainya 75 ya. Kalau besok malah nilainya 70. Seperti itu. Oke. Ibu, aku kan udah. Ibu, ini sepertinya bukan kelas F1211 deh, Bu. Oh ya, mohon maaf. Oh, ini ada lagi. Lanjut. Terima kasih. Perayaan Hari Merdeka. Nah, ini Ibu kasih apresiasi yang mengerjakan sekarang
sebelum ditutup Zoom ini minimal nilainya 80. Tapi kalau misalnya sudah ditutup, itu nilainya bisa 70 atau 75 ya. 75 lah. Tapi kalau besok-besok karena sesuatu hal atau apa, itu nilainya jadi 70. Itu bentuk penghargaan Ibu terhadap mahasiswa yang aktif. Karena kalau nanti nilainya sama, sama aja dong. Saya sudah meluangkan waktu ikutan Zoom dengan mahasiswa yang... Ibu, maaf, aku udah ngirim. Jawabannya juga udah ada di resumenya. Tapi di Ibu kok nggak muncul? Coba ya, Ibu refresh lagi ya. Oke, sambil menunggu yang lain karena sudah 8:30, mungkin perkuliahan hari ini sudah cukup dulu. Nanti kita bertemu lagi minggu depan, pertemuan ketiga dan keempat. Yang belum absen, Ibu ingatkan lagi, silakan absen. Ibu kasih waktu, mungkin tadi temennya ada yang masih kerja, belum sempat mengerjakan resume, tidak apa-apa. Masih ada waktu 30 menit, kasih tahu temannya, silakan mengerjakan resume tugas hari ini. Sambil menunggu yang lain, kita tutup perkuliahan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiga kali. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Silakan yang namanya sudah ada di sini boleh leave dari Zoom. Jadi Ibu mengetahui siapa yang belum ada dan belum mengerjakan tugas. Ibu, Ya. Ya udah Bu, saya live ya Bu. Ya, silakan yang sudah ada namanya sudah dinilai oleh Ibu boleh leave dari Zoom. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, selamat malam. Ya, selamat malam. Bu izin Bu. Bu izin Bu, ini kayaknya lemot karena Ibu buka tab-nya kebanyakan Bu. Oh iya. Udah. Ya Buaya, makasih Buaya. Nah, Buaya jadi asdos nih. Enggak Bu. Enggak apa-apa Buaya. Makasih Buaya. Sama Bu. Silakan yang sudah ada namanya di sini sudah Ibu nilai. Boleh leave biar Ibu tahu yang belum masuk. Ibu izin saya ke Bu. Terima kasih Ya. banyak Ibu. Sama-sama Bu Aya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu saya izin live Bu. Ya. Ibu Selamat malam, malah terima live kasih. Ya Mala. Terima kasih Ibu, sehat-sehat. Sehat-sehat Mala. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Yanti Aprianti sudah ngisi? Boleh leave kalau sudah ada nilainya. M. Kozi Irawan. Bu, Kozi izin ya Bu. Ya. Izin Bu ya. Ya. Ibu. Bu, Ya. Milda Novita udah ada nilainya belum ya? Ibu, saya Junior Nurul Hanifah, tapi Ada namanya di sini? Ada gak? Saya udah ngerjain, nama saya nggak ada ya, Bu? Sebentar. Buka lagi. Atas nama siapa, Kak? Milda ya? Iya. Nggak ada ya di sini kayak? Iya, tapi udah. Oh, nih Milda udah ada nih, 85. Ini Milda. Oh, udah ada ya, Bu? Oke, Bu. Saya izin live ya, Bu? Ya, silakan. Ibu lama keluar ya Bu, udah ada nilainya. Helma. Ini sudah ada. Helma Lia Putri. Ibu, saya Junior. Junior ya. Junior sudah Ibu. ada nilainya. Sudah. Sinta Dewi sudah ada. Enggak, Bu.
Saya mau nanya yang daftar hadirnya. Oh iya. Daftar hadir, Bu. Oke. Tadi saya udah banyak ngirimnya juga ya, Bu, tapi saya cek masih Alfa, Bu, hadirnya. Oke, dulu ya. Bu, cetak. Siapa namanya tadi? Junior Nurul Hanifah, Bu. Junior. Absen berapa Junior? Junior. Oh iya, masih Alfa ya? Absen 13, Bu. Coba Junior. Iya, Bu. Padahal tadi saya udah. Wiranti juga, Bu. Siapa? Wiranti itu kenapa Alfa ya, Bu? Junior sama Miranti nanti coba hubungi itu ya, learning. Bisa nanti japri ibu kasih nomornya, boleh ke Pak Meda atau ke Pak Idam. Memang suka gini, learningnya suka ada yang error. Ya, Junior ya. Nanti konfirmasinya jangan ke ibu, ke admin learningnya. Ya, Bu, baik, Bu. Pak Idam atau Pak Meda. Ya, Bu. Oke. Semuanya Ya, sudah Bu, ya? baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Bu. Oke, Ibu izin live ya. Semuanya sudah ya. Sinta Dewi, Wiranti tadi sudah ada. Sinta Dewi nanti sudah ada juga ya. Oke, terima kasih semuanya.